Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada suatu kisah ini nggak tahu di mana kejadiannya. Pokoknya nggak usah dicari. Siapa orangnya pun nggak usah dicari. Kapan terjadinya nggak usah dicari. Mau cerita ngarang, mau asli kejadian nyata nggak usah dipikirin. Ambil saja hikmahnya lah. Jadi kisahnya itu ada seorang ustadz. Jadi gimana ya? Ini tuh sebenarnya ya hampir ke ya nantilah hampir ke salah paham. Pokoknya ada seorang ustadz ketika itu tuh sedang di apa ya ruang tamu lah di rumah ya di dalam rumah tapi deket jendela gitu lagi duduk-duduk gitu tiba-tiba lihat di jalan, kebetulan rumahnya di pinggir jalan raya gitu, tiba-tiba lihat di jalan tuh ada kecelakaan tunggal, motor jatuh sendiri, entah mungkin ini supirnya ini lagi masih pemuda ya, masih ABG. Jadi supirnya lagi naik motor, terus lihat di pinggir ada cewek cantik, mungkin dia sampai muter kepalanya, muter sampai liatin terus, akhirnya nggak tahu di depan ada batu gede dan kepleset. Pokoknya kecelakaan kecelakaan tunggal lah, pokoknya mah kecelakaan tunggal jatuh sendiri. Nah Ustadz ini kan dari dalam rumah otomatis langsung nih, langsung keluar. Dia nggak sadar, dia tuh pakai kolor. Jadi pakai kaos, tapi bawahnya itu pakai kolor. Cuman kolornya bukan kolor celana dalam, bukan apa ya di atas lutut lah, tapi ya yang jelas aurat kelihatan lah. Nah, ternyata ketika lagi keluar nolongin ya karena apa bahasanya? Kalap tuh apa? Kalap tuh ya kaget, pokoknya langsung nggak tanpa mikir langsung keluar, langsung nolongin, dibawa ke pinggir segala macem dari sudut yang berbeda, dari arah jauh dari warung ada murid-muridnya itu lagi nongkrong di warung ceritanya. Lihat, jadi ketika motor udah dipinggirin ke dalam rumah, dipinggirin, ini harusnya digambarin pakai gambar ya supaya lebih jelas, cuman bayangin aja sendiri lah, kepinggirin, motor udah kepinggirin, yang kecelakaannya udah kepinggirin, udah di teras rumahnya, si ustadznya ini ngambil apa bahasanya ya, kayak sendal, kayak jam tangan atau apa yang copot gitu dari yang kecelakaan itu, diambilin ke tengah jalan lagi tuh. Nah dalam posisi itu murid-muridnya lihat, wah Ustadz itu keluar pakai kolor. Wah langsung diomongin segala macem. Nah ini kebiasaan buruk masyarakat ketika lihat kayak gitu, ya udah taunya salah, merasa ustadznya loh dosa parah, ustadz ngajarin nggak bener nih pakai kolor keluar keluar tanpa mau cari tahu. Nah itu kebiasaan buruk di masyarakat kita. Padahal kan si ustadz ini lagi nolongin yang kecelakaan. Akhirnya itu sampai rame, si ustadznya diomongin gara-gara itu tuh anak-anak yang nongkrong yang nggak mau tabayun, nggak mau tanya dulu, langsung nyebarin. Nah akhirnya apa? Udah lama-lama denger, ustadznya denger, akhirnya dijelasin. Ya setelah dijelasin ya langsung pada paham ya. Jadi gini, jadi ada sedikit gambaran hukum ya. Jadi yang namanya nyawa itu lebih penting. Jadi ada darurat, bahasanya apa ya? Memang ini tetap diakui apa namanya aurat ya, di atas lutut tetap diakui aurat. Cuman ketika ada darurat seperti itu, ada kecelakaan, itu didahulukan. Masa seandainya gini ya, ada yang jatuh, gebrak, jatuh di depan rumah kita nih, gebrak. Nah di luar di belakang yang jatuh itu kan nggak tahu apakah ada mobil gede, apakah ada truk, kan bahaya. Apakah di belakangnya ada apa namanya, ada kapal selam, kan kita nggak tahu. Nah makanya apa namanya, karena darurat butuh banget ini berkaitan dengan nyawa, maka ini nggak apa-apa, dimaafkan walaupun kelihatan aurat, dimaafkan karena memang dalam keadaan darurat. Langsung masa ketika lihat kecelakaan di depan gitu lalu sebentar ya pak, sebentar pak, tahan dulu pak, jangan mati dulu pak, saya ganti baju dulu, saya pakai sorban dulu. Aduh itu kelamaan. Maupun kamu seandainya hanya pakai kaos dalam atau nggak pakai kaos, hanya pakai sarungan, keluar aja nggak apa-apa, nggak usah pikirin aurat dulu karena darurat, ada yang lebih penting, nyawa. Nah makanya ya itu kadang kalau yang nggak punya ilmu tuh kejadian kayak gitu tuh ya. Makanya itu kan bahasanya apa ya, dia itu seolah-olah baik, seolah-olah khusyuk ya. Aduh saya nggak mau kelihatan aurat. Dia tasawuf misalkan, nggak mau, aduh alhamdulillah saya nggak mau dosa, nggak mau kelihatan aurat, tapi membiarkan orang celaka. Jangan-jangan ketika dia
ganti baju, misalkan pakai baju dulu, lalu dia ketelendes. Nah, gimana tanggung jawabnya dia? Dia membiarkan orang yang kecelakaan sehingga tertindas sama misalkan sama apa bajai, sama misalkan odong-odong, itu kan gak tahu. Nah, makanya karena darurat nggak apa-apa, mau nggak pakai baju kaos, mau nggak pakai apa, hanya pakai kolor doang, itu nggak apa-apa, darurat. Nah, itu ustadznya jelasin waktu itu, akhirnya santri-santri pada paham. Jadi kalau hal-hal kayak gitu darurat, sama aja kayak orang yang mau masuk Islam. Dan kita tahu bahwasanya kalau ada orang yang mau masuk Islam, seketika itu juga harus disahadatkan. Jangan nunggu-nunggu lama. Jadi ada keterangannya itu, eh, pernah ngaji, mungkin di YouTube juga banyak lah. Jadi ada keterangan bahwasanya kalau orang membiarkan kekafiran orang, lalu si kafir ini meninggal sebelum masuk Islam, maka tanggung jawab tuh orang yang mengundur-undurkan. Contoh, ada orang datang, Pak, tolong saya mau masuk Islam. Oh, mangga mangga Pak, mangga Pak. Mangga mangga, duduk dulu, santai dulu ya. Mandi dulu, ngopi dulu, makan mie dulu. Kalem, ditanya-tanya dulu rumahnya di mana, alamatnya di mana, kejadiannya gimana, kenapa mau masuk Islam. Seandainya orang ini belum masuk Islam, 10 menit kemudian terusan meninggal, tanggung jawab tuh yang mundur-mundurkan diri. Makanya dalam hukum, ketika ada orang yang mau masuk Islam, kalau bisa langsung disahadatkan pada waktu itu juga. Udah sahadat baru kita tanya-tanya alasannya kenapa. Nggak apa-apa, yang penting sahadat dulu. Karena umur itu nggak tahu. Jangan-jangan kita mengundur-undur, dia suruh mandi dulu, bikin kopi dulu, bikin makan dulu, segala macem. Dia meninggal dulu. Ikut tanggung jawab karena membiarkan kekafiran. Minimal memperpanjang kekafiran seseorang. Orang itu udah mau Islam ditahan-tahan. Adapun seremonial kayak di masjid, di live IG masuk Islam, ada saksi banyak ditonton. Nah, itu mah silakan kapan aja. Yang penting ketika ingin masuk Islam langsung diislamkan dulu, disahadatkan dulu. Ini yang inti. Nah, baru sisanya terserah mau seremonial di gedung, sewa tenda, sewa hadroh, mengundang Habib Syekh, terserah itu mah seremonial mah. Yang penting pada saat mau masuk Islam langsung islamkan dulu. Jangan ditunda-tunda karena ini berhubungan dengan kekafiran. Yang kita nggak boleh ikut memperpanjang kekafiran seseorang. Islamkan dulu langsung, baru ditanya dari mana asalnya, mau kemana, nah gitulah pokoknya lah. Nah itu secara hukum kayak gitu ya. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.